penanganan terjadinya bencana alam gunung meletus. Assalamualaikum teman-teman, halo. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu yuk teman-teman dengan anggota dari kelompok kakak. Yang pertama, ada Kak Jihan Atiyah Nabila, bisa teman-teman panggil Kak Jihan. Selanjutnya, ada Kak Sofiatul Ilmi, bisa teman-teman panggil Kak Sofi. Halo teman-teman. Dan yang terakhir, ada Kak Anggun Putri Wahyuningrum, bisa teman-teman panggil Kak Anggun. Dosen pengampu Ibu Sri Widayati dan Ibu Kartika Rinakit Ade. Nah, kira-kira kita akan belajar apa ya teman-teman? Nah, benar sekali. Kita akan belajar bersama tentang penanganan bencana alam gunung meletus. Nah, teman-teman, berikut merupakan persebaran gunung aktif di wilayah Indonesia. Gunung yang masih aktif masih terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Kita lanjut yuk teman-teman. Apa itu gunung meletus? Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Jadi, gunung meletus terjadi akibat endapan magma yang keluar dari perut bumi. Nah, teman-teman, apa itu magma? Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Wah, tentu cairan magma ini sangatlah panas ya teman-teman. Jadi, teman-teman harus berhati-hati. Selanjutnya, berikut merupakan tanda-tanda akan terjadinya gunung meletus. Nah, teman-teman, berikut merupakan tanda-tanda terjadinya gunung meletus. Jadi, teman-teman harus waspada ya. Yang pertama, yaitu terjadinya gempa vulkanik. Teman-teman harus hati-hati. Sebelum terjadinya gunung meletus, akan ada tanda-tanda seperti gempa vulkanik. Selanjutnya, yaitu keluarnya awan panas. Nah, apabila teman-teman mendapati adanya awan yang berkerubung yang terasa panas, teman-teman harus waspada ya, terutama di daerah pegunungan yang masih aktif. Yang terakhir, yaitu tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Wah, sangat sedih sekali ya teman-teman, apabila tumbuhan ataupun tanaman kita menjadi layu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di saat akan terjadi gunung meletus? Yang pertama, teman-teman selalu memperhatikan arahan dari petugas. Selanjutnya, cari tempat yang aman untuk mengungsi. Nah, teman-teman disarankan untuk memilih tempat yang aman sebagai tempat mengungsi untuk sementara. Selanjutnya, mempersiapkan kebutuhan untuk dibawa ke pengungsian. Nah, teman-teman, jangan lupa ya mempersiapkan alat-alat ataupun makanan, obat-obatan, masker, kacamata sebelum teman-teman mengungsi. Selanjutnya, yaitu mencari jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah disiapkan. Nah, teman-teman disarankan untuk mencari tanda seperti pada gambar ya teman-teman yang sudah disiapkan oleh petugas. Teman-teman harus waspada ya. Nah, apa ya yang harus kita lakukan saat terjadi gunung meletus? Teman-teman harus tetap berada di lokasi pengungsian. Tidak disarankan untuk teman-teman mengunjungi area yang sudah dilarang oleh petugas. Selanjutnya, selalu memakai kacamata dan masker dan tidak mendekati lokasi yang sudah dilarang. Nah, dari awal teman-teman sudah disarankan untuk tidak mendatangi atau mendekati daerah berbahaya, kecuali petugas yang sedang bertugas.
Dan teman-teman harus memakai pakaian yang tertutup dan hangat karena suhu sangatlah tinggi ataupun panas. Berikut merupakan gambaran dari gunung meletus. Wah, seram sekali ya teman-teman. Pasti sangatlah panas kalau kita berada di sana. Jadi, teman-teman harus selalu mematuhi arahan dari petugas. Nah, ketika gunung meletus sudah usai, apa yang harus kita lakukan? Meskipun gunung meletus sudah usai, teman-teman disarankan untuk selalu memakai masker. Jangan lupa ya teman-teman, menyediakan masker dan selalu mematuhi protokol. Dan teman-teman harus membersihkan lingkungan sekitar dari debu abu vulkanik. Nah, pada gambar sudah ditampilkan bahwa terdapat bapak-bapak ataupun warga yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Hindari sungai yang berpotensi tercemar lahar panas. Nah teman-teman, sungai yang sudah tercemar oleh lahar panas akan mengandung racun atau zat berbahaya. Jadi ikan-ikan akan tidak bisa bertahan hidup. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif pasca terjadinya gunung meletus. Dampak positif yaitu tanah menjadi subur. Selanjutnya, dapat menghasilkan sumber mata air biru. Dampak negatif dari gunung meletus yaitu masyarakat sekitar kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, abu vulkanik dapat menyebabkan penyemaran udara dan menutup akses jalan. Yang ketiga, yaitu benda yang dikeluarkan oleh gunung meletus dapat menimbulkan penyakit. Jadi, disarankan untuk teman-teman selalu memakai pakaian yang tertutup dan jangan lupa memakai masker ataupun kacamata. Yang terakhir, lahar panas yang dikeluarkan oleh gunung meletus dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah teman-teman, mari menjaga bumi. Menjaga dan melindungi bumi berarti menjaga dan melindungi diri. Bumi ialah rumah untuk segala cinta yang kita tanam dari hati. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.